Halo Shalom, Heri, shalom, shalom. Shalom Pak Heri, apa kabar? Ya, baik, 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 baik. Siap, Saya siap. tadi tertarik tadi dengan apa diskusinya soal orang Kudus Iya. yang tadi ya, Tapi karena izin Pak Heri, kata mungkin kita berkenalan dulu ya. Pak Heri dari mana? dari mana ini maksudnya apa? Keyakinan, Daerahnya? Oh, saya keyakinan. Kristen, Protestan. Protestan yang mana? Ada banyak nih. Karismatik, ya? Oh, GKI, GKI, GKI. Lutheran, Injili, atau Pantekosta? Saya GKI. di GKI GKI, itu gereja gereja GKI. Kemah Injil atau Enggak, Gereja Kristen gereja Kemah Indonesia. Injil, betul? Gereja Oh, Kristen gereja Indonesia. Kristen Indonesia. Iya, iya. Oke, baik, baik. Ah, Sebelum saya lanjut, saya Pak Heri, saya Pak Heri, boleh bertanya Peri, ini. Peri, saya boleh tanya sedikit. Yang saya lihat-lihat di media sosial itu saya lihat itu GKI sudah memberkati para hewan-hewannya, pendeta GKI. Oh, nggak pernah saya lihat, nggak pernah dengar. Oh ya, nanti saya buat Justru video yang saya lihat di media sosial itu Pak yang Heri. Katolik kalau nggak salah ya. Tapi di luar Tidak, negeri ada saya pernah pendeta, lihat videonya. ada pendeta sekarang sudah mulai tiru Katolik. Oh, Iya, saya ya. nggak tahu, Om, nggak om, tahu. om, om Sub, tahan dulu, tahan dulu. Itu nanti persoalan kedua. Jangan, saya pikir ini nggak usah melebar kemana-mana dulu. Iya, ya. Tadi kan saya justru Siap, siap. tertarik ini karena membahas orang kudus tadi, Bang. Iya, ya. Eh, Siap, siap. tapi saya mau bertanya dulu, Bang Unu, ini Romo atau gimana ya, Pak? Tidak, saya Soal awam. penggiat sosial. Saya awam. Awam, Oh, awam. berarti kita sama-sama awam ya, Bang ya? Iya, saya awam, tapi dalam gereja Katolik itu ada yang namanya kerasulan awam tuh. Dan kami di sini Oh. bicara pun menggunakan dokumen gereja, pengajaran gereja, bukan pemikiran kami. Jadi maksudnya Seperti itu. kerasulan awam itu adalah orang-orang awam tapi yang mendalami gitu ya, Bang? Maksudnya? Iya, Gimana? seperti itulah. Oh, baik, baik, baik. Kalau gitu ya, saya bertanya mungkin pada orang yang agak tepat juga lah, walaupun bukan Romo gitu kan ya. Nah, Siap, tadi saya siap. tertarik soal orang kudus, Bang. Di mana kan Abang tadi kan statementnya orang kudus ini apa membantu kita gitu ya, yang di dunia ini kan untuk sebagai perantara gitu ya, antara kita yang di Doa, dunia tugas untuk doa berdoa, lah. ya berdoa, menyampaikan doa ini kepada eh, apa Kristus gitu ya, Bang tadi ya. Yes, ya, Dari Kristus baru kepada Bapa gitu kan ya. ya, ya. Nah, saya setuju kalau orang kudus ini memang tugasnya berdoa karena itu memang ada di ayatnya. Cuman saya mohon ditunjukkan ayatnya, kan dari tadi kan Abang ngomong juga pakai ayat kan, itu bagus lah gitu ya. Cuman saya Ya. belum bisa menemukan, mungkin saya yang kurang membaca atau kurang hafal Alkitab gitu ya, Bang ya. Boleh ditunjukin, Bang, ayatnya yang menyatakan bahwa orang kudus ini berdoa menyampaikan doa kita sebagai perantara kepada Yesus atau kepada Tuhan gitu, Bang. Di ayat mana Iya. gitu? Kan tadi di Wahyu 5 ayat 8 itu kan penglihatan Yohanes di dalam surga kan. Ya. Nah, di dalam surga itu dia melihat ya para malaikat datang membawa gulungan, kemudian orang kudus memberikan doa-doa, menerima doa-doa. Seperti itu kan? Eh, jadi ada 4 makhluk itu ya, Bang, yang tadi Abang sampaikan ya. Iya, di Alkitab informasi dalam Dan Alkitab seperti itu. bisa dibacakan ayatnya, Bang? Boleh nggak, Bang? Oke. Biar Ketika kita ia nggak ini. mengambil Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Iya, Mas, di hadapan anak domba ini pasti Yesus kan? betul, setuju, Bang. Oke. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh Ya. dengan kemenyam. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi di dalam kitab itu ada doa-doa orang kudus gitu ya, Bang ya. Yes, ada doa-doa orang kudus di hadapan anak domba itu. Ya, lalu Mereka membawa apa? Gulungan kan? ya benar. Serta menerima doa-doa kan? Dan memberikan doa-doa kan? Bukan, nggak ada memberikan apa, nggak ada Mereka tertulis di situ iya, memberikan. tapi mereka berdoa kan? Orang kudus berdoa, betul, betul. Berdoa kan? Oke. Ya. Nah, mereka berdoa Jadi, itu maksud saya, apakah ada tertulis bahwa doa orang kudus itu adalah doa kita yang disampaikan kepada Yesus Kristus gitu maksudnya. Itu kan doa orang kudus gitu kan. Itu Iya, kan doa orang sekarang kudus, pertanyaan, bukan doa oke, kita, gitu. mari kita lihat. Kita lihat ya. Ini Yohanes lagi sedang melakukan penglihatan di surga tuh. Nah, di surga itu dia melihat apa tuh? Ada ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu. Ke-24 tua-tua itu ada di surga, betul kan? Benar.
Nah, di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Iya, betul. Itulah doa orang-orang kudus. Pertanyaan saya, orang-orang kudus itu di bumi atau di surga? Dua orang kudus di bumi apa di surga? Pertanyaan saya, orang-orang kudus itu posisinya di mana? Di bumi atau di surga? Kalau saat ini kan kita belum ada di surga, Bang ya. Maksudnya orang-orang kudus pun, sebentar Bang, gak usah ketawa dulu. Kalau saya salah diperbaiki, gak usah ketawa gitu ya kan. Kita kan, Abang juga Iya, bukan iya. romo kan, gitu kan ya. Jadi gak usah ketawa gitu. Kita sama-sama Iya, tolong tapi kalau menurut mari saya, kita gitu. berdoa sama-sama. Ya, Jadi pertanyaan saya simpel. menurut saya Pertanyaan gini, saya sebentar, simpel. saya belum Tadi gini, selesai. Pak. Belum selesai, saya sebentar. Ya. Orang kudus itu, Enggak, maksudnya tadi supaya saya bilang bukan memperjelas, di surga. Pak. Jangan sampai Bapak Orang-orang lupa. kudus itu Bang, belum di surga, Hari, tapi dengar di dulu. Firdaus Bang. Jadi Hari, orang-orang dengar kudus dulu, itu dengar bukan di dulu. surga, tapi Hari, di Firdaus dengar dulu. gitu. Sabar, Om Sub, Gitu. sabar dulu, sabar. Pak, orang-orang kudus itu di mana, Pak? Di Firdaus. Mana ayatnya? Lah itu di pangkuan Abraham itu kan ada ayatnya. Orang yang percaya Saya itu di tanya pangkuan kamu, Abraham. Pak. Di pangkuan Abraham di mana? Mana ayatnya? Sebut ayatnya. Orang yang berdosa yang diterima waktu itu dia bertobat, diterima sama Yesus. Yesus apa bilang? Kau saat ini bersama-sama denganku di Firdaus. Hari Kau Anda bersama-sama denganku di Pak Firdaus. Hari. Anda Itu nih- Lazarus yang di pangkuan Abraham. Iya sama Bang, semua orang yang sudah diterima Tuhan itu di Firdaus dulu, belum di surga. Nanti Iya. setelah penghakiman baru masuk surga. Pertanyaan saya, Abraham sekarang di mana? Firdaus. Nenek moyang Yesus Kristus. Nenek moyangmu. hari kalian ini kan sola scriptura, jadi harus data dengan data. Jangan Mana ayatnya? Itu kan Saya ayat kamu. itu. ayat. Itu ada Sekarang saya tanya kamu, Lazarus orang kudus? Sudah jelaskan di pangkuan Abraham di Firdaus. Iya, kau pertanyaan bersama-sama saya saat tadi ini, simpel, kata Hari. Tuhan Yesus apa sama orang yang Hari, berdosa itu? Hari, Saat ini juga Hari. kau bersama-sama denganku di Firdaus, bukan di Iya. surga dia bilang. Pertanyaan saya, sampai saat ini, apakah Abraham masih di Firdaus? Sampai saat ini belum ada tertulis Abraham itu di surga. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutan. Ketika Yesus wafat, ini ketika Kristus wafat, dia menyelamatkan siapa? Wafat apa maksudnya yang turun dalam kerajaan maut? Terus dia ngapain di situ? Ketika dia bangkit, dia membawa orang-orang yang percaya. Membawa orang-orang percaya kemana? Firdaus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Rasul Petrus di mana? Kita percaya Rasul Petrus, semua para rasul itu kan orang-orang kudus. Itu semuanya orang-orang kudus saat ini, sementara itu di Firdaus sebelum hari Oke, penghakiman. di mana Pak? Di Firdaus. Oke. Bukannya Petrus itu tugasnya memegang kunci kerajaan surga? Kenapa dia harus di Firdaus? Jadi kan baru memegang doang. Yesus juga hanya Yesus yang ada di surga, Bang. Hanya Yesus yang bisa di surga. Masa Rasul Petrus yang pegang kunci kerajaan surga, dia bukan jaga di surga, dia pilih Firdaus. Itu kan konyol sekali tuh. proti yang naik ini maksudnya datang dengan ayat dan berdasarkan Alkitab. Jangan congor-congor berdasarkan orang semua bisa bilang begitu, tapi harus datang dengan Alkitab. Ayat ini begitu. Jangan congor ditanya ayat tidak tahu. Ini kan lucu sekali kan? Ya. Lucu sekali tuh. Masa Petrus juga belum di surga nih? Paman tahu ayat ini nggak, ayat Alkitab yang ini nggak? Barang apa tidak seorang pun yang naik ke surga kecuali apa sebelum anak Allah kah itu yang naik ke surga itu. Paman tahu ayat itu kah? Kalau tidak salah di dalam kitab apa ya? Iya. Paman, Artinya gini ya. Kan Kristus sudah ngomong tuh di Petrus nih gini. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga tuh. Masa Ini. Petrus Paman Unu begini, Paman. Tadi yang saya sempat dengar itu dia kayaknya berbicara di pangkuan Abraham itu kayaknya di perjanjian lama. Nah, ketika tidak Paman itu Unu di pangkuan Abraham itu ini Lazarus. Isa Lazarus. ya, Lazarus yang dibilang Firdaus itu yang dimaksud yang tadi kan Paman Unu bawa dia kan. Paman Unu bawa dia itu ke apa yang pas wafatnya Yesus Tuhan kita Yesus Kristus terus turun dalam alam maut dan membangkitkan membawa orang-orang kudus itu, orang-orang yang membangkitkan orang-orang yang sudah mati itu
Nah, itu kan ada perkataan Yesus kan yang seperti mengatakan kalau aduh saya lupa ayatnya itu. Tidak seorang pun yang naik ke surga. Saya sudah lupa ayat itu. Mungkin bisa bantu kah? Bentuk saya Iya, ayat itu. tapi yang paling kontroversi seperti ini ya. Mazhab Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus nih, dia diberi kuasa tuh memegang kunci kerajaan surga, dan dia memiliki kuasa mengikat dan melepas tuh. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Masa dia tidak berdiri di pintu surga untuk pegang kunci? Dia Ganti nongkrong di Firdaus. Firdaus saja di situ, Paman. Itu kan pemikiran yang sangat dungu sekali dari orang-orang Protestan tuh. Saya katakan, ya itu kan cuma pegang loh. Itu kan cuma pegang, kau pikir Tuhan Yesus ini hanya kasih orang pegang-pegang saja kan? Memang terlalu orang-orang seperti ini. Tidak, mereka sebenarnya polemikus semua, Paman Unu. Saya jujur ya. Di semua yang mereka naik mobil yang belajar, tadi dia datang, dia naik, dia katakan pelan-pelan tuh. Tapi saya sudah tahu dia orangnya seperti bagaimana. Itu polemikus itu, boneka pencet itu. Makanya saya bilang, orang ini tidak bisa nih kalau diskusi dengan Om Unu. Pokoknya teman-teman, 115 juta yang menonton. Sudah lihat kan bagaimana kualitas orang-orang Protestan seperti apa? Harusnya kalau mereka konsisten dengan sola scriptura, mereka harus menerima Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3 sampai 4 tuh. Kalau mereka konsisten dengan sola scriptura. Salve Salve Paman Damai. semua, salve ya. Tadi ada yang naik kah? Kayak rame ini, tapi mana orangnya? Udah nggak ada? Itu Paman Damai si Hari. Yang polemikus juga tuh. Oh, Kalau tidak salah lama pernah tadi, diskusi dengan lama. Cepat Paman Unu langsung kasih turun dia. Karena dia sudah keputar. Ya, saya juga dari Komal ini, Komal. Ya, perdana ya. Saya dari Komal, saya baru Malikil tadi. Ini bikin malu orang Manado ini. Makanya saya kejar dia lah. Nah, jadi Om Unu, Tapi ternyata itu dia di Komal mereka, itu di rumah mereka, roomnya mereka. Makanya ya itu lumayan lama, hampir 2 jam. iya, pertanyaan tadi itu semalam juga dibahas oleh penyair sama-sama. Ada juga Paman Damai di sana, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang, pertanyaan-pertanyaan itu. Siap. Saya tidak tahu ya. Di dalam Protestantisme ini saya menduga ya, mereka hanya melabelkan status sola scriptura, tetapi mereka sendiri sebetulnya tidak menguasai sola scriptura. Bahkan kalau ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan standar sola scriptura, mereka tidak mampu untuk menunjukkan, dan ketika kita menunjukkan, mereka akan bantah, menolak tuh. Itu yang makanya saya bilang standar sola scriptura dalam Protestantisme itu sebetulnya hanya label saja, tetapi mereka sendiri tidak memahami itu. Seperti itu. Salve Om Christian JK, salve Ose, apa kabar? Apa yang dibenarkan oleh manusia belum tentu benar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, rayakan Ekaristi. Kau tidak lakukan, bagaimana kau membenar di hadapan Tuhan Yesus? Paman Unu izin, ada yang tadi request Lionel, ada kah? Mau naik ya, Katolik. Oh, Katolik. Itu Katolik juga. Oke. Sering sama-sama juga. Mungkin Paman Damai izin. Ya, Paman. Ya, mungkin Paman Damai juga bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan kunci atau otoritas dari Petrus ini yang kemudian dikaitkan dengan kunci yang dipegang oleh Eliakim yang digambarkan dalam Yesaya 22 itu. Bagaimana ia dipercaya untuk memegang kunci daripada kerajaan Daud. Ini kan ada kaitannya, Paman. Mungkin Paman Damai boleh memberikan pandangan-pandangannya. Silakan Om Damai. Terima kasih Paman. Kalau kita lihat ya, Yesus kan diberikan gelar juga sebagai anak Daud ya. Betul ya Paman ya?
Ya, betul sekali. Dan dalam konteks Eliakim tadi itu, Daud memberikan kunci kepada Eliakim kan? Iya, benar. Nah, jadi ini bicara kunci ya, keys ya, kunci. Nah, ini sebenarnya tipologi ya. Ketika Yesus memberikan kunci kerajaan surga, berarti kan kunci itu bukan punyanya si Petrus kan? Eliakim. Oh, iya, siap, iya, betul. Tapi kalau si dalam konteks Eliakim, kunci itu bukannya punya si Eliakim. Eliakim. Sama-sama bukan kunci mereka. Eliakim dan Sama-sama. Petrus sama-sama posisinya. Nah, kalau kita lihat terkait memahami keberlangsungan, Eliakim kan selanjutnya kan kemudian itu diserahkan secara bergilir begitu ya. Nanti itu akan diserahkan setelah Eliakim juga itu akan berlanjut ke yang lain. Nah, seperti halnya Petrus yang berlanjut kepada pengganti-penggantinya kan. Nah, ini dua aspek yang perlu dilihat terkait kunci ya. Ada dari mana kunci itu berasal, kepada siapa kunci itu diberikan, dan kemudian bagaimana kunci itu diserahkan secara turun-temurun begitulah kira-kira ya. Nah, dalam hal ini siapa yang menyerahkan? Ya, tipologinya Yesus dan Daud. Bukan berarti Yesus di sini sama seperti Daud. Ya, Daud berbeda, dia manusia. Yesus adalah manusia dan Tuhan gitu. Untuk memahami terkait kunci itu kan. Nah, kunci itu apa sih kunci itu? Dia itu bisa membuka pintu gerbang kota ya. Gerbang kota artinya yang memutuskan siapa yang berhak masuk dan tidak, ya beliau. Kenapa kemudian di dalam gereja Katolik peran Petrus itu punya peran yang sangat penting lagi. Apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya dia punya otoritas. Bisa memutuskan untuk bukan raja loh, bukan Daud loh yang memutuskan misalnya, oh ya yang sang pemegang kunci. Nah, kalau tadi saya dengar ada bahasa kan dia hanya pegang. Ya kalau hanya pegang logikanya kenapa harus diserahkan kalau hanya pegang? Ya nggak usah dikasih sama orang. Kalau tidak ada fungsi sesuatu itu diserahkan kepada orang. Contoh, saya kasih HP saya kepada paman maestro misalnya. Nah, tentu ada maksud kan? Bukan hanya selesai tanpa. Nah, ini orang berpikir seakan-akan tidak ada maksud dari sang pemberi. Ya bisa jadi supaya saya aman HP saya. Supaya misalnya saya bisa leluasa, saya bisa ini. Ya ada maksud. Bukan sekedar hanya pegang. Jadi jangan lihat pada aktivitas memegangnya, tidak pada fungsinya. Melepaskan dua hal itu ya jatuh pada ya ketidaklogisan yang nyata gitu. Masa akan hanya sekedar dipegang aja gitu. Lalu tidak ada fungsi ya. Saya harus pegang, saya harus jaga. Ada sesuatu yang diberikan, bukan sekedar orang itu tidak pernah. Tiba-tiba saya kenal seseorang yang entah dari mana, kamu pegang aja. Justru karena saya kenal orang itu, ya saya percayakan kepada dia. Atau paman maestro atau yang bertanya itu ya, yang mengatakan itu pernah menyerahkan sesuatu kepada orang asing yang tidak dia kenal. Ya. Kalau hanya bilang sekedar pegang, kasih aja ke sembarang orang kalau sekedar pegang kan. Benar. Itu aja sih paman. Sebagai tambahan, kalaupun mengulangi ya nggak apa-apa juga. Mungkin Iya, sudah Paman. dijelaskan tadi kan. Ya, kadang-kadang kan teman-teman atau saudara kita Protestan ini kan memaknai kata kunci ini kan agak sedikit melebar, Paman. Ya, jadi mengapa digambarkan juga kunci yang dimaksud seperti Paman Damban sampaikan tadi, tipologinya yang dipakai oleh di Yesaya 22 itu bagaimana Eliakim dipercayakan untuk mengatur kerajaan Daud kan, dia mengatur segala urusan kerajaan pada saat itu. Tapi kalau kita mau menggambarkan posisi Petrus dan Yesaya 22 ini kan sebenarnya mereka ini kan hanya sebagai apa ya, pemegang kunci, tapi otoritas itu tetap ada pada Yesus, itu loh. Ya, jadi yang mengatur Artinya tidak mengabaikan mungkin bahasa yang tetap kerajaan itu adalah punyanya Daud. Kerajaan Iya, surga iya. itu tetap punyanya Tuhan, tetapi punya otoritas. Petrus punya otoritas gitu maksudnya. Seperti halnya Eliakim itu bukan berarti dia adalah menggantikan Daud sebagai raja kan? Tidak. Iya, benar. Kerajaan itu tetap punyanya Daud. punya Daud. Ya, Siap, itu siap. Paman. Ya itu semacam gambaran singkat ya Paman, supaya tidak disalah maknai tentang kunci atau otoritas tadi ya Paman. Terima kasih Om Damai, terima kasih. Ya, seakan-akan silakan, Petrus dan silakan. Tuhan sama ya, begitu ya Paman ya? Siap.
Ya, itu sih yang biasanya mereka salah pahami. Seakan-akan kan ada kan kita dengar kan, oh Yesus seakan-akan paus itu Tuhan begitu ya. Nah, ini yang keliru. Ya, karena dogma tersebut kan ada kaitannya dengan infalibilitas paus kan, Paman Damai. Ini yang salah dimaknai atau salah dipahami oleh saudara-saudara kita Protestan gitu, Paman. Dan mungkin ini sih Paman, mereka mengira terkait infalibilitas paus itu di dalam segala hal ya. Mereka tidak bisa melihat spesifikasinya apa, merujuk pada apa sih. Kalau kita lihat dalam sejarah, infalibilitas paus itu kan ex cathedra ya, baru dari tahtanya sebagai Petrus kan, Ya, otoritasnya betul, itu, jabatannya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya itu mungkin jari kiri kanan ini nggak nyampe, mungkin di bawah 5 ya. Berbicara ex cathedra kan. Ya, lain halnya kalau dari personal. Usia, setahu saya ya, nanti dikonfirmasi, itu nggak lebih dari 5 paus di dalam sejarah yang udah 267 ini. Karena kan fokusnya jelas dalam hal iman dan moral. Jadi kalau bicara politik, bicara ini ya enggak lah. Atau segala hal yang keluar dari mulut paus itu infalibel, enggak. Ada konteksnya. Gitu, Paman. Siap, seperti itu. Ini ada Paman Jones ini naik, Paman. Pertanyaannya, Saya tanggap sedikit ya. Kakak boleh saya tanya agama-agama yang ada di muka bumi ini apakah semua sudah benar? Ingat ya, keutuhan naiklah, kebenaran. naik aja. Paman Suf, suruh naik aja. Tuhan Yesus sudah menetapkan keselamatan tujuh sakramen untuk kita selamat. Jadi kalau masih terputar-terputar, lu sudah dapat kosong saja nanti. Naik aja Paman John, diskusi, ngobrol supaya dua arah kan. Paman Johnsons. Kalau tentang keutamaan ini, saya rasa orang Protestan pasti akan tolak sekali tuh. Mereka bilang, oh kami juga bisa menggembala tuh, kami juga bisa melepas dan mengikat tuh. Itu pasti orang Protestan marah sekali tuh. Hal maunya mereka juga bisa tuh. Tapi kalau yang merespon dari penalaran pemikiran Paman, justru akhirnya paham ya. Saya pernah diskusi dengan siapa sih mereka itu, tapi yang jadi moderatornya dulu pernah ya sempat agak tantrum juga ya, si anak Deker ya, Paman Galang tahu? Oh, anak DKR ya. Sekarang dia dia buka Komal. Patung Berhala. Nama akunnya sekarang Patung Berhala. Oh ya? Iya. Padahal waktu itu dia kan buka Komal, dia moderator. Nah, lalu saya naik karena saya lihat dia konteksnya bukan sebenarnya agama awalnya ya. Artinya disposisi hatinya agak baik lah begitu ya. Nah, saya naik, saya minta dia jadi moderator. Dan saya tekankan betul ya, maksudnya tolong fair gitu. Moderator tuh tugasnya ini, hanya memoderasi, membantu supaya diskusinya tuh ada ujungnya. Nah, bersyukur dia waktu itu, saya respect ya, waktu itu ya. Akhirnya apa? Berantem moderator sama bicara soal keutamaan Petrus, Paman Galang. Terlalu jelas, terlalu sangat jelas bagaimana keutamaan Petrus itu di dalam kitab suci. Saya tidak bawa sejarah, saya tidak bawa bapak-bapak gereja kondisi setelah ya masa-masa abad kedua ya, enggak. Saya bawa kitab suci aja, sola scriptura kan. Bagaimana begitu rapi Tuhan membentuk dia, Tuhan bahkan menguatkan dia. Akhirnya tiba waktunya dia ya Petrus itu tampil dengan setelah pengalaman pertobatannya, pembaharuan dirinya. Itu terlalu nyata di dalam kitab suci menulis itu. Akhirnya dia pun ya setuju dengan apa yang ya saya pun hanya mereferensi dari apa yang gereja ajarkan ya. Artinya kita semua orang Katolik ya seperti itu menjelaskan. Dan dia tidak bantah, justru dia kalau saya dengar dia pakai akun itu ya memang berat ya menerima sesuatu yang kita anggap emas padahal ternyata kuningan itu nggak mudah. Nggak gampang. Kuningan yang bertahun-tahun, ratusan tahun ini, udah mau 5 abad ini, 5 abad lebih, 15-17 ini berarti 508 tahun ya. Udah lama itu. Oktober kan? Kapan ya? Iya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 31 5 nanti. ya? Nah, tanggal 31 kita merayakan ini, Paman. Bulan ini, yang ke-508 ya. Tapi izin mau tanya Paman Damai, Hari Paman. Raya Reformasi ini apakah tanggal merah atau tidak ya? Nggak tahu ini ada momentum kan,
lagi ribut-ributnya ini, apakah ketika memasuki hari H ini mereka akan berdamai merayakan tentang deformator sejati atau apa ini? Soalnya masih ada kubu-kubu ini kan lagi ramai Iya, soal jadi salib ya. iya, orang Katolik sekarang kita nonton-nonton saja, nonton-nonton mereka lagi baku naik. Nah, Tapi gitulah saya paman. pikir, saya kira hari reformasi itu masuk dalam libur nasional tuh. Padahal tidak tuh. Atau masuk dalam Ya, kategori hari raya. bagus sih, Kan? bagus sih libur sih paman, libur dari kekeliruan begitu harusnya kan. Libur lah dari kekeliruan. Atau masuk dalam hari raya kan mungkin. Mereka sudah tidak merayakan loh. Siap. Saya tadi ini lumayan lama dengan Malikil, makanya Malikil. Saya paman aduh. paman paman damai dan paman sama ini sekarang ini Ya, paman. kalau yang baru lagi itu ya paman yang tradisi gereja Katolik yang apa yang dari siapa Fransiskus dari Assisi kah untuk memberkati hewan-hewan itu sekarang sudah dituri mereka sekarang. Kenapa tadi paman sub tadi nggak ini? Suara Tradisi gereja Katolik yang memberkati hewan-hewan kan seperti anjing. Nah itu kan sekarang sudah ditiru oleh mereka. Kalau tidak salah di GKI, kalau tidak salah. Tapi kalau mobil belum ya? Mungkin. Belum, hewan saja. Oh, belum ya? Hewan saja ya. Nanti setelah itu mungkin mobil kan? Mobil, kendaraan, rumah, apa lagi? Pada dasarnya Om Damai dan Om Suk ya. Pada dasarnya tuh ajaran iman Protestantisme itu tidak konsisten mereka tuh. Mereka tidak konsisten dalam iman dan pengajaran. Bahkan dalam doktrin mereka pun tidak konsisten. Mereka tidak konsisten. Lihat dan tiru. Iya, ATM kan? Amati, tiru, modifikasi. Dan itu yang biasa kan disebut oleh Romo Patris kan heresi. Bidat. Sistem di mereka kan seperti itu, jauh-jauh, ATM tuh. Amati, Bro, tiru, Paman modifikasi. Pak Masuk, nggak usah jauh-jauh loh. Minggu Palma aja dia pakai lagunya Putih Sion. Pak Masuk. Terlampau modifikasi tuh paman. Nggak pada Iya. salah Sama lihat. Berarti itu Iya. harusnya kan melihat. Nah tapi dia tuh dia hanya melirik aja. Harusnya melihat loh. Dia melirik aja begini. Akhirnya apa? Keliru kan? Nggak Iya. jelas. Oh. Iya. begitulah. Saya lucunya apa? Pak Damai. Lucunya waktu Minggu Palma lagunya Putih Sion. Gitu. Rabu-rabu ikut-ikutan kita dia. Saya Paman Damai. sudah download. Lagi masa-masa untuk merenungkan sengsara. Tiba-tiba lagi masa-masa Advent ya Putri Sion ya. Lagi masa-masa Iya, untuk ini tapi dipakai untuk apa tadi Minggu Pak? Palma. Minggu Palma. Waduh. Minggu Palma. Ini Makanya Oke, lanjut. Masa Habis sengsara, itu masa bersuka cita. habis itu hosti ikut-ikutan kita, dia mau ngikutin hosti kita. Gitu loh. Ya, sebenarnya begini, nah, kalau untuk hosti dengan beberapa itu sebenarnya itu gereja ya sekte Lutheran itu masih ini ya, masih menggunakan sekte Lutheran. Tapi tidak tahu karena yang saya baca bukunya Martinus Luther itu dia tidak pernah mengajarkan tentang hal itu kepada mereka, tentang Minggu Palma itu kepada mereka. Tetapi kalau untuk Ekaristi yang hosti itu memang itu sekte Lutheran itu memang dari dulu sih. Tapi lucunya Paman Sup, sorry ya saya cerita ya. Saya kan pernah ngajak mertua saya gitu ya. Pak, yuk kita ke gereja Katolik yuk gitu. Habis itu mertua saya bilang, enggak, gereja lu sama lu, gereja kita beda. Gereja lu banyak patung-patung kayak orang Buddha, menyembah berhala dia bilang gitu. Beda ajarannya gitu. Begini sebenarnya kalau untuk mertuanya Om Handri itu sebenarnya tidak pantas disebut gereja. Itu denom. Ya, makanya. sekte. Begitu. Makanya saya bilang, saya mau ngomong gitu, mama papa itu bukan gereja, itu tempat joget-joget, saya bilang gitu. Adik pas saya juga gerejanya Stephen Tong. Itu saya pernah ke gereja Stephen Tong. Gereja Katolik itu mau dihina-hina Paman, masuk. Katanya gereja Katolik itu pemukanya tidak kawin, apa itu gimana hubungan gitu loh. Pokoknya banyak lah aturan-aturan gila-gila semua lah. Itu. Namanya juga kan apa kan Paman gini. Sesuatu yang tidak asli itu pasti akan, atau sesuatu yang imitasi, dia pasti akan menjelekkan
berusaha menyamakan dan menjelekkan yang asli tuh. Kan Iya, Paman tuh. seperti Iya. Paman Name bilang tuh, bedakan kuningan dan emas tuh. Makanya saya kadang-kadang saya geli sama gereja Begini, Proti itu. Pak Proti itu. Hadi, Geli. Oh. sudah mencelekan, baru copy paste lagi. Itu Iya. durhaka, kan? Kurang ajar Iya, namanya. makanya dia tidak ada altarnya. Kadang-kadang kita menyembah berhala, habis itu menyembah Bunda Maria, habis itu Paus dibilang pelecehan seksual. Aduh, ampun. Gitu loh. Apakah pendetanya tidak berpelecehan seksual? Banyak pendeta-pendeta itu korupsi. Kalau kita mana ada pastor berkorupsi? Kalau pastor begitu ya dia keluar dari imamatnya lah. Apalagi yang satu nih, saya sebut pendeta G, pakai kasula, pakai stola. Waduh, malu-maluin dia aja gitu loh. Gitu loh. Lanjut Paman, saya cukup dengar aja. Langsung bilang saja Pendeta Gilbert. Paman, kenapa Paman? Kalau untuk mereka bilang penyembah Pendeta berhala Gilbert, kan? pagan, mereka bilang penyembah berhala pagan Romawi. Paman Hadi tanya dulu di kasula mereka itu atau di apa Slayer atau apa itu yang di mereka yang ada tulisan PX itu, coba tanya mereka itu sejarahnya dari mana? Sejarahnya dari mana? Apakah ada tercatat dalam kitab suci atau sejarahnya dari mana? Sejarahnya itu dari tentara Romawi. Berarti mereka juga Ya dia nggak tahu Mereka Paman itu nggak artinya tahu. apa. Dia nggak tahu, PX itu nggak tahu itu artinya apa. Cuma cukup pakai pakaian aja gitu loh. Iya, makanya kan saya biasa kalau lihat mereka kasih masuk video di video saya tanya itu lambang apa? Kalian tahu atau tidak? Sejarahnya bagaimana? Iya. Itu tentara Romawi yang biasa bilang kalian biasa mengatakan kami pagan-pagan itu, kalian pakai hasil pagan itu. Iya. Yang lucunya ya Paman ya, saya sebutin ini. Ada salah satu pendeta dibilang panggil saya pastor, bukan bukan pendeta, pastor. Saya kalau pas saya tahunya pastor itu kan belajar seminari dulu gitu loh Paman. Gitu loh. Gitu loh. Lucu tuh salah satu ada pendeta bilang pastor. Aduh. Gitu loh. Lanjut Paman, cukup dengar aja. Iya ya, jadi ya sederhananya gini ya. Mereka tuh iman mereka tuh masih dalam keadaan sengketa. Protestantisme mempunyai iman yang masih sengketa tuh. Karena mereka tidak konsisten. Mereka tidak punya tidak punya konsisten dalam hal-hal dogmatis, pengajaran, doktrin. Itu mereka tidak punya tuh. Tidak konsisten. Contoh, sola scriptura, hanya Alkitab. Tapi apa? Mengikuti tradisi suci. Dan yang berikut, mereka ada magisterium tuh. Protestan tuh punya magisterium tuh. Magisterium itu terdapat pada siapa? Pada diri pendeta masing-masing tuh. Pada diri masing-masing orang Protestan mempunyai magisterium tuh. Saya berani tantang ya. Orang-orang Protestan kalau mau datang debat dengan diskusi dengan kami orang Katolik, Anda bawa doktrin gereja Anda bawa pengajaran gereja Anda. Biar kita apple to apple, karena yang kita bahas di sini adalah ajaran gereja, bukan pemikiran subjektivisme itu. Bukan pemikiran setiap subjek tuh, setiap orang. Satu orang datang tafsir ini, satu orang datang tafsir ini. No. Kalau mau gereja Katolik itu terlalu besar tuh untuk kalian lawan tuh. Jadi minimal pertama, kalian bersatu dulu tuh. Sesama kalian saja masih baku naik. Lihat sekarang apa yang terjadi tuh. Edisi sekarang ada baku naik dengan MYM, Esra Soro, Dekinggada. TV. Kamu saya rasa lucu ya, sehari typing bahwa sekarang menjadi Tuhan iman orang-orang. Kau saja tadi Tuhan kasih dalam kitab suci itu Tuhan Yesus kasih kunci surga kepada Santo Petrus ya, Rasul Petrus untuk mengikat dan melepas apa yang ada di bumi dan apa yang ada di surga. Kau bilang itu cuma hanya pegang. Kau kurang ajar sekali kau, Ari. Jawab Paman. Sama-sama pendeta itu lagi khotbah aja bisa baku hantam Paman. Kalau di Ambon sini, Ambon sini kalau pendeta yang senior itu tidak melayani orang yang tidak ada uang. Jemaat yang tidak ada uang mereka tidak layani. Nanti mereka sih yang fikar-fikarnya mudah-mudahan itu melayani itu. Kalau ada uang mereka pergi cepat-cepat. Izin Paman Oken kemarin di Ambon itu kan ada kejadian 8 orang tidak bisa dibaptis. Itu gara-gara apa tuh? 7 orang.
7 orang. Itu gara-gara apa, Ya. Paman? Itu kemarin mau apa? Mau itu apa namanya? Mau baptis, tapi Iya, baptis. mau baptis, tapi karena kan sidang jemaatnya kan mengatakan bahwa tidak boleh ada buat syukuran di rumah. Nah, lalu kan sudah hari ini sudah dalam gereja ini mau berkati nih. Mungkin dia dengar dari pendetanya, mungkin dengar dari bisikan-bisikan majelis. Dia batal semua yang itu, batal baptis semua. Makanya kan keluarga ngamuk-ngamuk semua tuh. Hasilnya kan akhirnya dari sinode datang cari jalan. Akhirnya baru minggu kemarin tanggal 28 itu baru baptis ulang lagi mereka 7 tuh. Itu dikecam semua, pokoknya dikecam Di semua. GPM kah? Iya, di GPM. GPM. Dalam kota? Dalam kota? Waduh, gereja Maranatha itu Kasilo. Bukan, dia ada di dalam kota, tetapi dia kayak masih di bagian pesisir kota juga, tapi masih dalam jemaat, maksudnya masih dalam kota Ambon. Oh. Berarti dalam kota pusat ya. Di sini nih di Ambon ini kalau GPM itu ngeri sedap. Kalau Berarti tentang uang tidak ini ngeri sedap. berarti tidak dibaptis ya, Paman. Jadi dibaptis tapi tunda. Tapi pendetanya kayaknya ditarik karena memang karena kan viral. Jadi ya orang semua kan hantam mereka tuh, jadi mereka tarik pendetanya, lalu dari sinode datang turun ganti. Itu sudah hasil anatema itu loh, paman-paman semua. Itu hasil anatema. Kalau kita duduk renung baik-baik itu, kenapa mereka hancur, itu hasil anatema itu. Itu jelas itu ya. Di sini kalau di Ambon yang kutuk ini gereja loh. Gereja yang langsung didirikan oleh Kristus. Makanya akhirnya mereka saling protes kan. Ya, junjungan mereka protes kepada gereja Katolik, akhirnya mereka sambil protes. Ya, sekarang mereka baku lipat kembali. Saya kalau setiap lihat mereka berdebat, atau sekarang ini yang lagi ramai ini, saya biasa renungkan itu, ini ternyata betul ya, gereja Katolik itu sangat suci, ya, sangat sakral. Ketika gereja Katolik anatema, terkutuklah ya sudah, terkutuklah. Akhirnya hasilnya begitu kan. Mereka dengan mereka sendiri baku gigit. di sini sekarang lagi viral itu apa, jemaatnya diminta ini perpuluhan. Mohon izin paman-paman semuanya. Saya mau izin keluar dulu, saya mau cuci darah dulu ya. Paman untuk saya dulu ya. Ya, paman damai. Paman, siap. Iya paman ya, thank you. Selamat sore paman-paman semua, selfie. Selamat sore. Beli gorengan 5.000 deh. Ini Dengan hasil aksuisi PT Perpuluhan yang lama kan? birokras. Ada buka cabang atau Lain-lain, bukan TBK. suaranya lain ya? Iya paman. PDT ini bukan TBK. Oh ya, nggak kelihatan ya. Bosnya pendeta ini. Bosnya pendeta ini. Tapi satu grup berarti ya? Satu grup. Oke. Salve, Paman Urus. Ah, ini Vincent ini. Paman Urus. Vincent. Tidak, ini Paman Urus nih, Paman. Oh, Pak. Oh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Saya mau debat sama Ibu Francisca itu. Dengan Ibu Friska kah? Tidur Ya. kayaknya orang itu, Paman. Tidur orangnya itu. Halo, Kakak Friska. Tidak berani kah? Kakak Paman Urus Friska, apa halo. dulu? Tunggu dulu, nanti sedikit lagi dia bangun. Kakak Friska tidur. Paman Hus, Mau debat. biasa kenal suaranya ini, Paman Hus. Jadi sekarang ini kan makin jelas ya, makin jelas Makin jelas. posisi Protestantisme itu dalam dunia kekristenan tuh. Posisinya mereka tuh akhirnya, karena mereka dengan orang-orang ortodoks juga, orang-orang ortodoks sudah sekarang kan lihat tuh kayak Komal Papa Nakal, MKD, mereka sekarang ngomong fokusnya ke orang ortodoks lagi tuh. Bawa betul loh. Ya, bawa. Mereka bilang ortodoks berhala kan, pagan.
Kau gila. Makanya saya bilang nih, kalian umat-umat RT 16 Protestantisme yang baru lahir, umur kalian baru seperti umur tanaman jagung. Nah itu tuh. Jangan seolah-olah kalian itu paling benar. Kalian itu bidat, anatema. Begini paman, sekarang itu mereka membatasi pengikut-pengikut mereka itu untuk masuk ke komal-komal Katolik seperti paman Unu, paman Pio. Nah, ada beberapa komal itu mereka membatasi. Mereka bilang, jangan masuk ke situ. Sekarang mereka sedang ortodoks. Itu yang ortodoks mau makan-makan mereka itu. Jadi ya seperti itulah. Paman saya tanggapi sedikit, paman saya tanggapi ini sama Leto di Serang. Ortodoks itu bukan Katolik Timur ya. Ada kita juga Katolik itu punya gereja Katolik Timur yang memiliki ritus Bizantin, Alexandria dan Antioquia. Ya, jadi Ortodoks itu bukan Katolik Timur, bukan. Jangan salah ya, kita gereja Katolik itu ada mempunyai juga kita juga ada gereja Katolik Timur. Ya, yang mirip itu seperti Ortodoks. Kira-kira begitu ya, paman sama Leto, nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Siap. Tapi pada dasarnya gini ya. Umat-umat RT 16 nih akhirnya mulai bingung dan mulai ragu dengan keimanan mereka sendiri. Mereka sekarang dalam keadaan bimbang seperti air di atas daun talas. Mereka bingung sendiri dengan teologi mereka sendiri, iman mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mulai sadar bahwa di dalam tubuh mereka itu terjadi puluhan ribu perpecahan tuh. Dan kebenaran dalam mereka itu diukur lewat subjektivisme itu, bukan objektivisme itu. Bukan objektif. Kebenaran dalam mereka tuh siapa yang bisa pintar ngomong, pintar khotbah, ya sudah itu dia benar. Seperti itu tuh. Buktinya kan sekarang lihat kan bagaimana sekelas sekelas dokter de Kinggadas. Yang terbaru sekarang apa? Pendeta Esra Soro kan pergi ke Bali minta maaf. Minta maaf kepada umat Hindu di Bali itu. Ya, tapi begini pamannya, yang saya amati dalam perdebatan mereka, kenaikan mereka dalam ajaran mereka itu, yang saya lihat, yang saya nonton, yang saya lihat itu, semuanya itu kuah kosong, tidak ada isinya paman. Yang ada itu cuma ad hominem, satu serang satu pribadi mereka, bilang bodoh lah, bilang tolol lah. Sampai di TV saja bisa bilang begini, sekolah teotolol, pendeta-pendeta yang sekolah teotolol. Ingat kok, Edi Steve mengeluarkan kata seperti begitu. Itu tidak ada isinya, itu semua kosong itu semua. Ya, menurut saya sih, yang saya amati. Bayangkan, saya tidak habis pikir begini ya. Mereka ini sudah tahu bahwa mereka ini hanya ada bias-bias kebenaran, hanya ada pantulan kebenaran. Kebenaran yang utuh hanya ada di Katolik. Tapi masih saja mau bertahan tuh. Masih mau bertahan di situ. Mereka tuh kalau saya mau kata kasar ya, mereka tuh hanya penikmat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itulah mereka tuh. Makanya doktrin mereka, teologi mereka itu tidak konsisten semua tuh. Ya tergantung apa yang jatuh dari meja tuannya kan yang mereka makan tuh. Kalau tuannya makan ikan, berarti mereka dapat tulang ikan. Kalau tuannya makan roti paling mereka dapat yang sisa-sisa tuh. Seperti itu yang terjadi di tubuh mereka sekarang itu. Mereka tuh hanya penikmat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang Katolik buat ini Minggu Palma, mereka juga menerima. Buat Rabu Abu, orang Katolik buat Rabu Abu, mereka juga pakai. Kan sama saja kan? Penikmat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau Katolik lagi Silakan. viral, mereka buat lagi.
Jadi kayak lihat lagi viralnya ini abu, mereka buat lagi abu. Kayak lihat mereka ada orang daun palma ikut lagi daun palma. Di sini kan kayak di Ambon sini kan kisah sengsara tuh. Kisah sengsara ini kan hanya di Katolik. Sekarang ini Protestan ikut kisah sengsara, tidak tahu, tidak pernah jatuh, tidak pernah apa-apa. Yang di jalan saja sama pikul-pikul salib yang tidak tahu, tidak jelas tuh. Jadi jalan kayak pikul salib, tapi tidak tahu arti harus perhentiannya kemana. Tidak ada perhentian. Mau keliling-keliling kampung begitu dengan pikul salib. Saya bilang, aduh, orang ini mulai gila ini menurut mereka. Baru di sini Itu kayak apa Om? Pikul-pikul kayu sah mereka tuh. pikul-pikul kayu yang tidak jelas. Soalnya karena tradisi kayak di Ambon ini kan kalau biasa kan OMK mereka buat kayak dari katedral menuju ke paroki di ujung sana, di paroki Santa Maria di ujung. Tapi perarakan itu kayak kan jadi tradisi kota Ambon itu setiap Paskah itu ada begitu. Jadi orang Katolik buat begitu. Mereka juga kayak lihat, bagus, mulai mereka ikut lagi. Ikut. Akhirnya kayak pemuda dari GPM melihat, mulailah bisik-bisik di uskup, kami boleh ikut kah? Uskup karena ya uskup yang menghargai ya ikut. Tapi rata-rata tidak ada yang paham, kata ini perhentian ini maksudnya apa nih? Cuma ikut rame aja. Dari hal-hal begitu, kampung-kampung yang ada di sebelah yang jemaat-jemaat ikut lagi. Tapi kan ini kan Protestan, tidak tahu sama ini mereka ikut pokoknya setiap lihat yang ada tradisi di katedral buat, mereka di yang kampung-kampung sini buat lagi. Tapi tidak tahu jalannya mau ini guys. Perhentian Ikut saja. apa ya kan, perhentian kedua bagaimana. Tapi begini bro, posisi begini, ini kan kesempatan kamu kan di Ambon, ini kan yang selalu mereka yang dorang, saya bicara pakai bahasa ya, yang dorang bilang itu yang tentang arwah, doa arwah ya, doa orang mati, tahu kan yang mereka biasa koordinasi di situ. Nah begini, apakah pada saat acara Patimura itu ada orang Protestan juga di situ? Malah mereka yang Mereka panggil kan, mereka panggil kan leluhur mereka kan. Ya dorang punya leluhur toh. Di Ambon ini setiap adat itu panggil leluhur, setiap kampung itu panggil leluhur. Makanya saya mau sekali diskusi dengan siapa yang akunya SC Boys itu dia GPM itu. Saya mau diskusi dengan dia juga permasalahan tentang arwah, doa arwah itu, nanti saya mau diskusi dengan dia. Saya bilang bagaimana dengan hari Patimura, bagaimana dengan hari-hari adat, apakah kalian tidak memanggil arwah, tinggal memanggil moyang-moyang kalian? Di sini tuh malah di sini kalau dia di sini hampir sama dengan saya ini kan orang Flores, tapi saya kediaman di Ambon toh. Jadi di sini nih setiap kampung itu masing-masing mempunyai adat istiadat dan mereka masih bisa memanggil itu nenek moyang itu. Dan itu sangat, tetapi mereka menolak itu, tetapi ikut menolak loh Om Nuke. menolak ajaran si boy si bidat aliran Calvinis itu membuat fitya tentang arwah. Makanya saya bilang begini, kau di GPM kau tidak tahu setiap hari Patimura itu kalian panggil itu loh, panggil orang-orang maaf ya, orang tua-tua kami ya yang sudah lama pergi begitu. Itu kan namanya doa, itu memanggil roh kan, arwah kan. Apakah itu tidak sesat menurut ajaran Protestantisme? Bahkan kalau di sini sampai kayak begini abang, kayak kalau kayak hut Patimura begitu, itu tuh rata-rata kan banyak kerasukan kayak sampai kayak macam kebal kayak potong badan tidak makan begitu, itu kan kebal itu karena nenek moyang masuk itu. Tetapi gereja mengiyakan dengan hal itu, tetapi dalam hal kayak ajaran kan beda. Ajaran Protestan Calvin kan tidak mengajarkan begitu, tetapi di GPM bertentangan tapi mereka lakukan kan? Iya bertentangan tapi mengikutnya itu. Nah itulah kemunafikan mereka di situ. Makanya si boy si bidat satu itu, si bidat GPM itu, saya mau tantang dia sih. Sudah berapa kali saya sudah lihat dia mau bahas tentang itu. Kakak Suk, mereka ini
Protestan KPM ini lebih bodoh dari lebih buta huruf, lebih mungkin orang yang terbuta huruf. Mungkin saya sudah terlalu maksudnya kalau mau bilang terbuta huruf itu mungkin termasuk KPM ini orang buta huruf semua. Betul. Kalau tanya mereka ini tiap hari pergi ke gereja, ini tiap hari bawa Alkitab. Kalau jual tembak mereka nih ayat 1 langsung mereka bingung itu. Jadi makanya saya bilang kalau sekolah skriptura kalau mereka bilang kata mereka yang mengagungkan bilang jalan. Tapi Host. tapi SBO itu keras itu loh. Halo, monitor, siap. Itu Ibu Francisca sudah bangun, saya mau debat ini. Boleh. Oke, nanti kita mau Nah, kasih waktu. Paman gas. Salve host. Silakan. Salve. Ya. Ibu Francisca sudah ada waktu buat aku? Baru bangun. Ketiduran. Mau debat tadi malam katanya mau debat di roomnya Uno. Mau debat apa? Bagaimana mau debat orang Siska baru bangun tidur belum nyambung. Iya, kalau kayak gini nih bikin ngantuk, pusing. Oh kalau gitu Bapak undang apa Bispro sama siapa nih ke sini? Markus. Markus. Bis Coba aktif Markus ini. Saya sudah undang tapi tidak mau masuk dia. Siapa undang siapa? Bispro. Markus. Oh itu Bispro sama Markus tuh saingan berat itu untuk ambil hatinya Friska itu. Kalau Bispro itu dia sudah blokir saya Bispro itu. Sama Markus ini. Kasihan dia naik tuh orang tuh dia buka komal satu orang, tidak ada orang, saya suka ganggu dia ke sana. Coba lihat kalau dia buka Bispro dia buka komalnya tuh, tidak ada orang naik. Iya, karena kalau naik langsung ditodong untuk jadi jemaat dia, Bapak. Ya kita harus bayar dulu. Setidaknya kata dia harus give dia gitu. Dia Baru boleh. naik tidak ada. Itu dia selalu sebut namanya Galang sama Elang itu dia sebut terus. Iya, dia selalu bilang kalau orang abang-abang di sini katanya kalah debat lawan dia. Jangan lupa tahu dia. Saya bilang, Bispro, kamu tuh sudah dikasih minyak suci sama saya, Galang sama saya kasih kamu minyak suci di roomnya Galang itu. Kamu tahu minyak suci tidak? Kamu hebat. Kamu orang Protestan tapi sudah bisa dapat sakramen minyak suci. Luar biasa. Oh, dia jengkel setengah mati. Iya. Tapi dia tetap aja nggak berhasil. Tidak bisa dia tidak bisa, nol dia. Saya bilang kau punya ilmu itu masih cocoknya saya juga bisa sesuaikan. Kalau kau nyambung saya nyambung, kalau otak kau begitu saya buat kau mengong. Oh dia jengkel sekali. Itu 3 kali typing langsung dia blok saya. Sudah pernah makan semua nih belum? Ada orang baru. Ada sementara makan, Paman. Waduh, PT Perpuluhan lagi kasih tunjuk roti mirasa itu. Esa. itu roti apa itu? Mirasa itu. Apa mirasa? Toko-toko jajan itu Mirasa namanya. Oh. Nu Friska. Iya. Kita pakai roti aja. Habis Kenapa? dijual di depan gereja-gereja Protestan itu. Iya, ketua. Roti. Sebenarnya ini aku mau bikin bisnis roti begini nih. Nanti mau bikin apa proposal masuk ke gereja-gereja mereka tuh supaya jadi penyuplai roti. Laris manis itu. Tanya Paman Unu tuh kalau di Timor Leste itu roti paung itu lempar anjing mati memang itu. Itu roti paung betul. Dilempar anjing mati juga tuh. anjing mati memang. Itu makan harus dalam keadaan panas tuh. Kalau sudah dingin, Dia dingin kita gigit karet. Kalau dia dingin kita gigit karet. Jadi roti paung tuh kalau mau makan harus dalam keadaan hangat atau panas. Hangat. Kalau Atau sudah dingin, kopinya panas. iya. Kalau sudah dingin, kau lempar anjing mati tuh.
Anjing mati memang. Oh, masih ingat juga Iya, Paman, betul. roti paung. Roti bang itu memang harus dia tuh minimal kok kalau bukan rotinya hangat berarti kopinya harus panas. Kopinya harus panas. Kalau dingin, aduh Tuhan Yesus, gigi kita bisa lepas. Itu efek apa ya kayak gitu ya? Kayak proti mungkin ya? Mungkin itu, tapi tidak di Timor Leste protinya cuman sebagian saja. Ini ada teman baru di Nok siapa nih? Paman Noken. Paman Noken, dia orang Flores tapi tinggal di Ambon. Nok. Flores Oh, apa? salam kenal. Salam kenal. Flores apa? Flores apa kamu? Momere. Oh, Mamere. Oh, Mary, Paman Damai. Paman Damai ini punya bandara di mana kemarin tuh? Di Tator sana tuh? Ya, Paman. Damai Sejahtera nih, Paman Damai ini punya bandara di Tator kok? Enggak, Bang. Saya di Oh, Minahasa. Oh, Minahasa, Manado. Iya. Minahasa. Ini kita orang Indonesia nih, semua nih, dari Medan sampai ke Kupang, ke Ambon, Flores. Iya betul. Kalau sudah dingin, Rotinya harus sudah dikukus supaya baru bisa dikukus makan. lagi. tapi kasihan satu orang Medan satu saja ini. Iya, makanya kadang Friska kurang ngerti kalau lagi bicara. Makanya sering main ke roomnya Faruk itu. Ah, Dan dia pakai Nora. kemarin dia pakai logat timur dulu itu. siapa? Nufriska. Pakai logat timur. Keikut kadang, keikut tapi masih nggak ngerti kalau kalian yang omong. Oh, bapaknya orang Flores kok. Mungkin terlalu cepat. Ah iya, kalau udah terlalu cepat kan, udah kurang paham gitu. Karena kata Bang Galang kan suka singkat-singkat kata, jadi kadang mungkin itu yang bikin kurang paham. Susah apa sih? Gitu-gitu. Tuh sudah satu saja. Saja apa saya sih saya itu. Saya juga bisa, saja juga bisa. Jadi tergantung dari dialeknya apa yang dibicara. Kalau orang NTT saya tidak tahu. Khusus Kupang tuh suka kasih singkat kata tuh. Kayak beta dia singkat jadi B. Jangan tuh dia kesingkat lagi jang. Sudah itu Sudah itu su. Iya. Nanti Kayak bilang begini, kayak contoh bahasa Indonesia begini. Aku sudah di sana. Nanti orang Kupang bilang begini, besu di sana. Nah, terus saya mau pergi nonton dia bilang sapi nonton. Nah, sapi nonton tuh. Ada sapi bisa nonton Friska di Kupang. tapi nonton. Iya, sapi bisa nonton. Di Medan tidak ada. Tapi nonton apa? Sapi nonton bola. Tapi nonton nonton. Sapi di Kupang tuh pintar-pintar. Sapi di Kupang pintar-pintar. Dia bisa pergi nonton voli, bola, dia nonton apa nih? Contoh gini, pergi itu kalau orang Kupang kasih singkat dia jadi pi. Makanya sapi nonton. Kayak bilang saya pergi nonton. Contoh, saya pergi nonton. Nanti dia bilang begini, sapi nonton. Oh, makanya sapi itu. Oh, I see. Bukan sapi hewan. Bukan. Makanya di Kupang tuh hebat. Sapinya lebih pintar daripada bistro. Sapi saya bisa Astaga. nonton. Iya. Sapi batuk terus kamu Friska. Iya, Pak. Nggak tahu dari tadi pagi tuh udah batuk kan, ini agak pusing kan.
karena semalam itu mungkin seharian kan capek juga. Ya. Bapak BA tidak mau buka, Bapak suruh turun tidur, sudah biarkan mereka yang ngomong. Bapak udah Friska udah gara-gara Bapak telepon tuh kan memang udah mau pulang, jadi udah tutup koma langsung pulang, udah langsung istirahat. Takut kan kalau Bapak sudah telepon di WA itu takut. Ya, karena Bapak masuk telepon kan. Aduh ini udah disuruh turun ya, udah nanti Bapak marah. Ya makanya Friska udah mau pulang gitu. Kemarin kan udah turun semua sih, udah nggak ada yang proti-proti juga, jadi tinggal bicara-bicara jam 10. Friska memang targetkan gitu kemarin, udah jam 10 udah selesai lah gitu. Udah emang jam 10-an lewat 10 menit gitu kita udah turun. Udah selesai rungkat. Bapak kalau ngobrol-ngobrol tidak apa-apa, tapi ingat jam kamu perempuan, tengah malam, belum istirahat, dari pagi siaran. Sakit lagi nanti. Iya Bapak, ini Friska takut udah agak ini nih, udah hampir-hampir panas juga ini. Minum apa, vitamin C atau Norbion itu buat badan. Iya Bapak. Makan yang kenyang. Kalau kondisi kurang sehat jangan paksakan naik. Naik sebentar saja turun gitu loh. Menghormatin teman-teman kan. Naik izin bilang kurang sehat. Aduh, Paman PT perpuluhan rotinya tidak dibagi-bagi dari tadi kita tunggu ini. Mau kah? Iya, roti dari tadi kita tunggu tidak dibagi-bagi. Taunya kasih Nanti makan ini biskut aja. saja. Cek di keranjang kuning aja ada itu. Oh, di keranjang kuning. Oh, ada tamu tuh. Ada tamu. Nanti kita kirim. Simpan dulu. Oh, ada tamu. 2 orang, tamu 2 orang, host. Selfie Paman Alex. Paman Ilman. Tapi Paman Alex dan Paman Elman Pura. Ya, menjelang sore ya. Kabar baik. Siap. Paman Elman Hura baru pertama ketemu nih. Salam kenal ya. Salam kenal kembali juga. Siap. Paman Elman Hura, Paman Alex kita sudah saling kenal nih. PT Perpuluhan PDT 02 ini siapa lagi? Ini anak cabang perusahaan. Anak cabang perusahaan itu. Ownernya satu Paman, tapi cabangnya Ownernya banyak. TBK. Astaga. Kedua kami TBK Paman. Direkturnya Adi Markus. CEO-nya bisa. Itu pasti vikarisnya banyak sekali, makanya langsung buka cabang di mana-mana. Sudah produser itu, roti itu.